Wa qala, dan berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Malam yasun nafsah. Man barang siapa lam yasun, tidak menjaga nafsahu, nafsunya. Lam yanfa, maka tidak bermanfaat hu pada man, ilmuhu, ilmunya. Ada orang kok tidak pernah menjaga nafsunya, yang gak ada manfaat ilmumu. Wong yang menjadikan kita ini bisa mengamalkan ilmu, caranya hawa nafsunya ini dijaga. Santri kok pacaran. Lah kalau kamu santri pacaran dan besok ada jadi kiai lah selingkuh. Wong aku wis njogo berusaha tidak pacaran, benar wong wedok kudu mencotot malah. Logikanya kan seperti itu. Walaupun pada akhirnya ya mencotot juga. Ini wajar tuh. Nah orang mencotot berarti ini. Nah pedus ya mencotot. Artinya kita ini punya nafsu, mbok yo dijaga. Jangan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kiai itu jangan salaman sama santri putri. Dumehwe mursid. Terus nak mursid terusan anti halal haram. Nak perlu nggak usah sholat. Sholatmu ning Mekah Madinah. Orang yang ares sisan. Hukum ini untuk semuanya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, jangan percaya. Romo Yai sholatnya itu Mekah Madinah. Terus tidak mau jamaah. Salah. Yuk Yai ini tetap jamaah. Adapun misalnya nggak jamaah, mungkin ada udur. Buat tengi ngeles, gue wis mateng. Iku sunai mangan dhisik. Kitabnya gitu kok. Coba lihat di kitab. Potong ngeleh, segone mateng. Sunai mangan dhisik. Ora kok jamaah. Jamaah ora khusyuk itu. Akibatnya abi nyengkling malah menaromen mungkin mari ngomongin robena dina. Salah mangan. Gak khusyuk. Padahal kalau kita pengen dunia dan akhirat kita dibaikan oleh Allah, caranya perbaiki wudhu dan sholat. Perbaiki wudhu dan sholat. Pernah suatu ketika saya silaturahim di teman saya. Sholatnya ngawur. Mosok sholat. Saya kan jamaah sama beliau. Padahal aku nak sholat kan cepet juga. Nah, aku nak sholat kan mesti koyok kilat. Kilap. Jeder. Rampung. Sholatku cepetnya koyok ngono kok nyampe aku makmum iso kalah. Saya baca agak alhamdulillah alamin arrahman rahim. Ulah wis Allahu akbar. Abi tak teruske nanti malah orang nutuk lagi alhamdulillah alamin arrahman rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Akibatnya to patang rakaat saya makmum masbuk terus. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan Fatihah imam. Kamu jadi makmum, ketinggalan. Itu gak apa-apa, sah itu. Rakaat kedua, ketinggalan meneh. Ya sah. Ketiga, ketinggalan meneh. Ya sah. Keempat, ketinggalan meneh. Ya sah. 20 rakaat sholat tarawih, ketinggalan terus sah. Orang kok imamnya wis sujud, makmumnya wis suruh lagi. Iya malah batal sholatmu. Ya enggak boleh, batal sholat kamu itu ngawur ya men. Ustaz apa? Sholatnya kecepatan, orang kok kecepatan sekali sama lagi alhamdulillah ar-Rahman. Allahu Akbar, langsung sama ya melu Allahu Akbar ngono. Orang kok tak rampungin dhisik. Salah, itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan Fatihahnya imam. Jadi kamu tinggal nggak usah diteruskan, nggak apa-apa, kamu ngikutin aja. Nah terus bagaimana Ustadz? Terus apa itu Fatihahnya? Fatihahnya ditanggung imam. Memang kita ini harus ngalim. Lebih-lebih mondok, makanya saya kepengen baca Bajuri. Karena Bajuri nanti itu pembahasannya lebih kesana kemari. Jadi kamu itu akan paham dengan ilmu fikih. Bisa menyikapi keadaan. Jadi orang timo
zina hukumnya haram. Ya zina kan bermacam-macam. Bagaimana kalau yang dizina ini kambing? Atau ngembelih sapi, sapi ini dikumpuli. Bisa dikatakan zina enggak? Dosa enggak? Sekarang lenak sing dizina ini bantal. Haram enggak? Ana wong tuku alat dilebokno ning barange. Zina enggak? Nah ini kan perlu disikapi fikih ini. Nah terus umpamane ana wong wedok jalan-jalan, nemu barange wong lanang, nemu ning dalan. Nemu barange wong lanang, terus digawa mulih, terus dilebokno ning jerone. Iku kira-kira dikatakan zina enggak? Wajib diranjam enggak? Lho kan jelimet kan itu. Artinya kan jebul-jebul kowe ya goblok. Kamu kan enggak bisa jawab. Coba ngono iki diarani zina enggak? Kan enggak bisa jawab. Mesti pikirane wong wedok tenan apa ora? Mosok barange wong lanang ketok, mosok iso ngadeg. Justru sing wis diketok kuwi ngadege terus. Loh, dunia ini kan serba mungkin kan. Ada perempuan punya anjing, anjingnya ngumpuli majikannya. Majikannya cewek. Terus meteng. Terus mentune metu manusia. Terus nginikin manusia dari hasil karyanya seekor anjing. Terus gimana coba? Apa najis munggulat tuh? Lah terus bar wudu ning masjid terus piye coba? Coba piye itu, terus kalau kamu jadikan imam, ini kamu termasuk makmum kepada anjing apa sama manusia? Ini ning Hasyi Al-Bajuri itu dibahas semua. Makanya nanti saya bahas. Kalau ilmu ini untuk memperbaiki spiritual, ruhaniyah. Tapi kalau Bajuri untuk memperbaiki duhiriyah. Sebab duhir sama batin itu juga sama-sama penting. Dia harus kaya duhirnya, kaya batinnya. Itu pengen zaman-zaman datang ke Al-Mubarok sugih kabeh. Sugih kabeh, istrinya cantik-cantik semua. Dibuju malah mbok kongkon ning sawah terus nyampe rupane koyo danganan pacul. Suami enggak tanggung jawab. Paham Gus? Paham Gus? Punya istri itu ya harus glowing. Bojo rupane kaya tong sampah. Waqala, dan Imam Syafi'i berkata rahimahullahu ta'ala, man ata'a Allah, man barang siapa ata'a bertaat Allah kepada Allah ta'ala maha luhur Allah bil ilmi dengan ilmu nafa'a maka memberikan manfaat kepada man sirrohu sirnya man rahasia man. Ada orang bertaat kepada Allah menggunakan ilmu. Orang ini toh sirnya akan dibaikkan oleh Allah. Jadi taat ya taat tapi pakai ilmu, ojo ngawur sampean. Terus ini mau wiridan subhanallah. Wiridan dari makam satu ke makam yang lain terus iso pinter. Itu loh musafir kan sering di rumahku ada musafir. Saya tanya, kamu jadi musafir berapa tahun? Dari 25 tahun Kiai. Dia punya istri, udah dulu Kiai, sekarang udah cerai. Kamu apa itu dicokot nyamuk ijab bintul enggak? Guyu orangnya. Lah jadi musafir 25 tahun cokot nyamuk bintul. Lah meneh dibacok. Malah mancur. Kiai tidak untuk itu Kiai. Lalu saya tanya tentang hukum, nggak bisa jawab. Coba. Kalau kita ini pengen mengenal kepada Allah, ya harus pakai ilmu. Pertama pakai keyakinan yang kuat. Nomor 2 pakai keilmuan yang dasar. Jangan sampai tidak pakai ilmu. Bagaimana supaya mendapatkan ilmu? Harus lewat dadanya para ulama
Tidak hanya sekedar wiridan di dalam gua, atau wiridan di dalam air, atau wiridan enggak. Harus sebagai seorang ulama. Tidak boleh tidak. Kalau kamu tidak bisa ngerambungi para ulama yang hidup, ngerambungi ulama-ulama yang ada di sekitar kamu, jangan harapkan kamu akan mendapatkan ulama yang hebat di alam barzah. Alam-alam yang beliau-beliau yang jawab, enggak bisa itu. Santri-santri sing mondoke gitu, mondok kene setahun, pindah kene, ora ngarang ngalim. Nara percaya buktikan. Suladep itu. Ngono iki padha karo nikah sama Khalida enggak cocok cerai, sama Firang enggak cocok cerai, sama Bagong enggak cocok cerai, sama Sutiem enggak cocok cerai. Pada akhirnya suul adab. Makanya kalau belajar itu tuntaskan. Dituntaskan belajar itu. Jangan sampai enggak tuntas. Belajar boyong itu kiainya sudah ngomong, udah cukup boyonglah kau. Orang kok ngarani di paham nonoi? Lu di nonoi. Enggak ono. Paham anu? Lin boyong itu atas perintah guru. Kalau perlu itu pernikahanmu dari guru. Itu guru punya pilihan. Dipilihkan. Tamnel, jangan nuruti nafsu. Jangankan kamu anaknya orang awam. Anaknya kiai-kiai sing jari ini pangkat derajatnya sundul langit itu loh. Bila mana cara belajar mereka sul adab. Nah, guru yang diincipi kono, ngincipi kono. Ruman syamu. Apa duduh ngono piye? Lo incipin. Enggak boleh seperti itu. Tuntaskan ilmu guru. Walaupun kamu di sini ini belajar kamu hanya arba'in saja. Seakan-akan tidak ada ilmu sama sekali. Setelah belajar ilmu langsung kamu iqomah, kamu mukim di rumah. Aku yakin usul ilmu. Dengan syarat jangan pindah pondok sebelum guru mengizinkan. Ada orang WA ke saya, Kiai. Saya ini mondok di pondok saya, Kiai. Saya itu enggak kerasan Romo Yai begini. Saya pengen pindah ke Al-Mubarok. Bagaimana pendapat panjenengan, Kiai? Apa kata saya? Minta izin dulu sama Romo Yai. Iya, Kiai, insya Allah nanti malam saya izin. Pagi-pagi telepon Kiai, saya tidak diizinin, Kiai. Gimana, Kiai? Apa kata saya? Jangan diterjang. Kamu tetap ngaji di situ. Kecuali kalau kiaimu tidak ahli makrifat. Lalu saya tanya, kiaimu ahli makrifat enggak? Iya, dia ahli makrifat. Ya udah, ikutin aja. Orang kalau ahli makrifat kan ngerti, jadi diri murid. Kalau enggak ahli makrifat, nabrak-nabrak. Ana cagal ya ditabrak. Makanya batuke nonong kabeh. Nabrak-nabrak. Makanya kan cari guru kan sing genah. Baca nih gue ada Abu Talib, baca yuk. Itu ada karya tulisnya Imam Ghazali, Ayyuhal Walad. Ya Ayyuhal Walad. Banyak orang-orang itu biar ke saya, Kiai, Masya Allah. Saya baru menemukan seorang guru yang sama persis di Ayyuhal Walad. Tidak ada yang lain kecuali yang terletak pada diri panjenengan. Tolong Kiai, akuilah saya sebagai murid panjenengan. Tolong Kiai, bla. Itu orang luar Jawa. Jadi cari guru itu itu diistikharoi, ngawur. Cari guru itu harus alim, alimnya itu harus sempurna. Alimnya harus bunder, ojo lonjong, bahaya. Alim fi ilmi dohir, alim fi ilmi batin, alim fi ilmi fikhi. Alim fi ilmi syariah, mampu menuntaskan perbedaan Quran dengan tahqiq. Kadang-kadang kan ada orang ketoknya alim, betul-betul ngaliman, hayan samian, basiron mutakaliman, Allah wujud. Cuma ngalimnya palsu. Jadi ilmunya itu hasil belajar sama Google. Bukan dari mata hati. Pokoknya kalau ada seorang kiai, ngalimnya dari hasil belajar, pasti nabrak-nabrak. Kalau
benar-benar alim, itu keilmuannya itu dari mata hati. Bukan seperti itu. Memahami apa itu Ihya Ulumuddin hanya sekedar melihat begini maknanya. Lalu melihat kalau tidak paham ahli spiritual mana mungkin. Terus bagaimana menerangkannya? Bagaimana menerangkan tentang sir? Bagaimana menerangkan tentang hakikat? Bagaimana cara untuk membedakan antara jin korin sama yang benar-benar orangnya? Sebabnya gini loh, ada santri wis wafat, lu wonge melu nimbrung ngaji. Bahkan itu ada mayat kan udah dimakamkan, itu ikut ngaji. Makanya kadang-kadang saya ini toh, orang iso ngantuk saya. Mata saya pada ngebal. Karena orang itu mati, nimbrung melu ngaji. Lah ini minum ikut ngaji ini kira-kira itu jin korin, apa benar-benar orangnya? Abi tak takoi. Gue santri kaget kabeh. Kadang-kadang itu yang perempuan itu nyampe sana full. Saputra cuman ini saja. Aneh-aneh, bajunya aneh-aneh. Bermacam-macam coba. Ini kalau kita ini tidak ahli sir, ahli ilmu-ilmu seperti itu terus gimana coba? Ada orang itu ikut ngaji, itu kupingnya aneh coba. Caputri bilang, Caputri, kuping itu luncup. Dia luncup-luncup. Loh, kok kupingnya luncup-luncup kabeh dolan nggo gudung coba. Nah diterangke yo ikut guyu semuanya, guyu sekikian. Coba ini kemudian gurune tidak ahli ilmu batin terus gimana nih, Pak? Bagaimana untuk makanya pernah suatu ketika ada kiai nelpon saya, Kiai Matowo, nanti saya kejian semua kiai gimana kiai? Lalu apa saya katakan, kamu itu orang kenal, kowe duwe pondok menyelesaikan ngono wae ra kodang terus piye? Nah terus gimana ini kiai? Itu lelaki apa perempuan? Perempuan kiai. Bojomu suruh megang jempolan. Kon ngomong ini. Kon ngomong ini. Mbah, kula digengken Ustadz Mukharrar saking Demak Jawa Tengah. Kapure jenengan medal saking bahasa Jawa. Saya disuruh sama Mukharrar, saya disuruh sama Kiai Mukharrar dari Demak. Supaya kamu keluar dari udan ibunya. Itu dipijat sadar semua ini sampai. Artinya kan guru itu harus sebaik gini nih. Ulama yang benar-benar ulama itu sering punya santri. Santrinya ini orang-orang hebat. Jadi santrinya itu kiai-kiai. Bukan kiainya manusia bukan, tapi ulama jin. Ulama-ulama jin. Jadi kalau ada jin-jin yang ganggu gitu, nggak usah ngurus kreyeng-kreyeng, langsung dicekel ratune, dicekel kiai ini. Iki piye sandine, ngrang-ngrang, ganggu ini. Atasi, iki kiai, diatasi. Nak ngatasi ngawur, langsung dipenggal lahirnya. Jadi sini ngawur, sini kubuana sih. Sak kalem jin, sak sangar-sangari menunggu. Jadi ngileke koncone kok ora kok langsung gua berarti ndase kabeh. Mergo ning kono rapate ana mahkamah. Pengadilan negeri ora ana. Indonesia ana. Nah gimana habis di penjara? Di penjara ngilang ya. Jin kan bisa ngilang. Jasadnya segini. Jin itu segini sak rokok. Makanya ana ngomong lebokno botol. Kenapa orang botol minyak ini? Nakamot. Waqala dan berkata, ma min ahadin
Tidak ada dari seseorang illalahu kecuali baginya muhibbun yang mencintai wa mubaidun wa mubaghidun dan yang wa mubaidun illalahu kecuali baginya muhibbun orang yang dicintai wa mubaadun wa mubaghadun dan yang dibenci. Semua orang itu pasti punya orang yang disenangi dan punya orang yang dibenci. Pasti itu. Kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah hatinya. Semuanya disenangi semua. Tapi kelihatannya nggak ada. Fatihah jelas kok. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jelas kan? Jadi orang itu ada yang disenangi, ada yang dibenci. Terus bagaimana langkah kita? Fa idza kana, maka apabila terjadi kadzalika seperti itu, fakun maka jadilah ma'a ahli taatillahi bersama dengan ahli taat Allah azza wa jalla. Apabila kamu mencintai seseorang, cintailah orang-orang yang ahli taat. Jangan hanya sekedar cantik. Kang, paham Kang? Jangan hanya sekedar cantik. Cantik itu menipu. Nikahlah dengan seorang yang ahli jamaah. Waktunya ngaji-ngaji. Setorannya kreatif minimal 1 hari 3 kali. Kalau ada perempuan seperti ini, udah nikahlah. Pasti kamu akan beruntung di dunia wal akhirah. Disuruh setoran 3 kali. Korupsi ya. Berapa dahal itu? 1 hari nanti berapa? Berapa? 5 atau 6. Berapa di Budi? Kamu di? Berapa? 4. Kamu berapa? Jeng, Fir. 7. Kamu? 7 kamu. 7. Neng. Berapa? 8 kamu. 7. Wong wedok 7 kabeh. Sampeyan 1,5 nih. Jujune sing dablek-dablek wong lanang. Salah. Jujune wong lanang dura meteng. Jadi tidak berpengaruh pada anaknya. Wong lanang rapato apik ora masalah. Yang penting calon ibu ini iso nikah. Seumpamane aku meteng itu anakku paling serang genah kabeh. Wong aku rapate on genah. Alhamdulillah istri saya itu solikahnya luar biasa. Kunci anak solikah kan perempuan. Makanya kalau kamu pengen anak kamu solikah, syaratnya mung siji tok. Jadikan istrimu baik. Bagaimana supaya istri kita baik? Jawabannya mung siji tok. Jangan sakiti hatinya. Dah. Bagaimana caranya supaya hatinya perempuan enggak sakit? Caranya mung siji tok. Cukupi uangnya. Itu senjata yang luar biasa. Lah percaya buktikan. Alah, kusuk jarine sapa? Beda nang wong lanang beda so. Kenapa wong lanang sering turun di masjid? Padahal rumahnya yang bangun lelaki. Tukaran karo bojone sing lanang ngalah. Turun di masjid lah. Itu cara membangun istri yang salihah seperti itu. Jadi jangan sakiti hatinya.
Mulai sekarang, mbak itu cuma olahraga hati nih. Kalau perlu itu setiap ada sesuatu yang rusak-rusak langsung cing. Ya. Saya belum pernah ngecek toilet laki, nggak pernah. Tapi kalau ngecek kamar-kamarnya Caputi, tak berhati ke tenanan. Ya? Kemarin Caputi tak perhatikan tenanan. Keramikan kabin. Kamarmu apa juga? Plesteran tanah. Kipasnya ono musiknya. Glebek. Semalam suntuk. Pernah satu gara-gara keberbetan kipas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.